Selamat sore, Prof. Hono. Selamat sore. Lama kita nggak ketemu, Prof. Lama ya. Kangen ini, aku pengen. Udah berapa bulan ini? Udah hampir 4 bulan ya, Prof ya. Betul. Sore ini saya kepengen ini, Prof. Soalnya kan background-nya ya cukup inilah ya, udah komplit ya toh. Jadi rektor Undari. Terus kalau melihat itu hakim ad hoc ya kan, terus sekarang ini di Partai Hanura, di DPD, kangen saya Prof, pengen ngulik ini Prof. Hono kira-kira yang hari ini bisa disampaikan kepada publik ini apa. Iya. Terus Prof Hono kan saya tertarik di ini Prof, jadi saya kan kebanyakan di ketenagakerjaan Prof. Iya. Saya dibesarkan di Naker, ketemu Prof Hono yang pengen kami gali ya tentang ketenagakerjaan dipandang dari sudut hukum. Ya kan, kalau terjadi perselisihan, terjadi konflik antara pekerja dan pengusaha, saya kepingin Prof Hono bisa membantu mengurai. Yang ini nanti kita harapkan bisa menjadi edukasi ya baik perusahaan atau tenaga kerja itu sendiri. Akhir-akhir ini ada masalah apa Prof yang menarik kira-kira? Yang menarik itu adalah adanya kurang pemahaman antara pekerja sama perusahaan terkait dengan manakala ada perselisih. Ada perselisih itu kan ada dalam perusahaan ada mekanismenya, ada namanya perjanjian kerja, ada peraturan perusahaan, ada PKB, nah gitu. Jadi bukan ranahnya adalah ranah DPHI, bukan sekarang kan saya banyak langsung perusahaan itu langsung mempidanakan, membuat LP, laporan ke polisi atas tindakan pekerja. Atas tindakan pekerja, dan itu sebetulnya pekerja itu lebih tepat adalah bukan dipidana, tapi harus dikembalikan dulu kepada aturan perusahaan. Nah mungkin saya bisa menerangkan bahwa orang bekerja itu begitu masuk itu pasti membuat PK. Perjanjian kerja. Ya, PK itu hanya ada dua, PKWT dan PKWTT. PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu alias kontrak. Lalu juga PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu alias tetap. Ya. Nah, lalu di situ setelah mau pakai yang mana, di dalam perusahaan itu ada namanya PK itu perjanjian kerja antara individu dengan perusahaan. Ya, mengenai gajinya, mengenai hak-haknya itu. Tapi secara umum itu juga ada namanya PP, peraturan perusahaan. Lalu juga ada lagi di atasnya adalah PKB, perjanjian kerja bersama. PP itu dibuat namanya top down, dari atas ke bawah, perusahaan ke karyawan. Nah, tapi kalau PKB itu bukan Partai Kebangkitan Bersama ya. Oh iya. Partai Kebangkitan Bangsa. Bukan itu ya. Tapi PKB perjanjian kerja bersama. Dan itu ada manakala dibuat antara wakil organisasi serikat pekerja dengan perusahaan. Dan sifatnya kemitraan, sifatnya sejajar. Apabila itu ada satu kesalahan, itu ya kembali kepada ke PKB atau PP. Di situ ada muncul namanya ada pelanggaran ringan atau apa saja. Lalu juga yang berat itu apa saja. Nah, di sini yang saya pada waktu kemarin bahkan saya selaku saksi ahli, keterangan ahli di Pengadilan Negeri Semarang itu ada perusahaan yang langsung melaporkan ke kepolisian. Kasusnya apa Pak? Nah, kasusnya adalah dia adalah seorang pekerja yang punya prestasi, gajinya 16 juta, lalu dia juga pernah menguntungkan perusahaan itu sampai 1M, 2M. Nah, akhirnya karena dia bekerja seorang sales, penjual, pada waktu itu dia nginep di hotel. Nah, di hotel itu pembayarannya itu di markup. Nah, total semuanya adalah 5,7 juta. 5,7 juta. Ya. Nah,
Akhirnya apa? Perusahaan langsung melaporkan ke kepolisian. Iya. Kepolisian. Nah, kepolisian dia penyidikan sampai P21 diberikan kepada jaksa penuntut umum sampai disidang. Disidangkan. Nah, itu yang menarik. Iya. Nah, baru disidangkan itu pembuktian. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pekerja tadi bebas. Karena apa? Saya bersyukur saat itu, Iya. Pak. Iya. Karena apa? Saya selaku keterangan ahli, Iya. hakim itu yang dipakai adalah keterangan saya. Oh, dari saksi ahli ya? Iya, jadi menimbang, menimbang dari hakim. Iya. Hakim dari ahli. Menurut menimbang keterangan saksi ahli gini-gini, nah, akhirnya itu bukan kewenangannya pengadilan negeri. Artinya itu kewenangannya PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, ini harus kita tahu bahwa perusahaan supaya ini jadi satu ilmu ya. Nah. Jangan sampai apa yang disampaikan Prof. Hono tadi itu karena merasa kamu punya power, punya kekuatan, terus mbok gowo punya kapital, kapital, nah, modal. Terus goro-goro duit 5,7 juta tenaga kerja mbok sikap ya, bahasa ininya kekuasaan ya kan. Tapi untung ya Prof ya, didampingi Prof. Hono sebagai saksi ahli dan di akhir persidangan menang ya Prof. Menang karena tidak punya kewenangan. PNI bebas ya Prof. Bebas murni. Bebas murni ya. Bebas murni itu pun JPU-nya banding. Nah, banding itu menurut KUHP yang baru itu kan nggak bisa. Karena apa? Bebas murni. Ya. Nah, kenapa ditolak? Untuk kasus ini ya? Itu tolak, iya. Ya akhirnya apa? Akhirnya sekarang ada ingkrah. Maka kita bahas di sini. Iya. Nah, kalau belum ingkrah, saya nggak berani. Ya, jadi ini Prof. Kan kami ini di ketenaga kerjaan ya Prof. Walaupun bagaimana apa yang kami tangkap dari Prof sore hari ini itu mudah-mudahan bisa menjadi suatu ilmu baik bagi tenaga kerja atau perusahaan ya di saat ada kejadian seperti ini supaya tidak serta-merta ya, karena dia punya kapital terus bahwa merasa dia bisa melakukan seenaknya sendiri, akhirnya tenaga kerja menurut awal cerita dia mungkin gampang dipatahkan, tapi ternyata di kasus ini karena Prof Hono kebetulan juga punya ilustrasi dan memang dulu sebagai pelaku, sebagai hakim ad hoc ya, di sini mungkin Prof Hono banyak tahu. Iya, kalau gini saya bersyukur Pak, pelaku bipartit, pelaku tripartit. Bipartit, saya pernah memimpin di perusahaan bagian HRD, bagian personalia, yang pekerjaannya memang itu hubungannya dengan pekerja, bagaimana P2K3, panitia keselamatan dan kegiatan kerja, bagaimana kenaikan upah, bagaimana ada tunjangan THR. Nah, manakala ada perselisihan antara pekerja, saya yang mewakili dari perusahaan untuk bermusyawarah, namanya bipartit ya. Nah, bipartit antara wakil dari pengusaha sama pekerja. Nah, apabila itu nggak selesai, langsung ke tripartit. Nah, saya juga alhamdulillah saya pelaku tripartit. Dulu pada waktu di aktif itu saya ikut tripartit Jawa Tengah. Ya. Lalu juga membantu gubernur itu Dewan Pengupahan 4 periode. Oh, masih dilibatkan ya? Iya, bagaimana untuk menentukan upah, namanya sampai dulu UMR, UMP, UMK. Kalau di Jawa Tengah 35 kabupaten kota, berapa besarannya? Itu ada tim namanya tim Dewan Pengupahan. Saya dari unsur pengusaha, ada dari unsur pekerja, dari unsur pemerintah. Nah, itu. Saya juga itu pelaku itu. Nah, lalu saya juga pelaku pemutus. Alhamdulillah saya jadi hakim ad hoc PHI di Jogja
di Yogyakarta di Jalan Kapas nomor 10 Ya. itu 10 itu saya selaku hakim 10 tahun. Oh, Nah, 10 tahun lah saya akan mendaftar ke Hakim Agung, bukan di pengadilan di provinsi, saya ingin ke Hakim Agung, saya gagal. Nah, gagal sudah saya berhenti dari hakim. iya. Akhirnya apa? Tampani rektor. Oh, masuk di Undaris itu ya? Iya, jadi rektor, Iya. 2 periode. 2 periode ya? Ngajar pun saya juga itu ngajar ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ya, Prof ya? Hukum ketenagakerjaan, sengketa ketenagakerjaan, beracara hubungan industrial, juga ngajarnya itu. Iya. Lalu pada waktu saya skripsi kuliah itu, juga skripsinya apa? Judulnya ketenagakerjaan tentang PHK. S2-nya juga tentang pengawasan tenaga kerjaan. Iya. Nah, yang ketiga adalah saya pada waktu kuliah S3, saya juga Disertasi. tenaga kerjaan, rekonstruksi pemeriksaan perkara di pengadilan hubungan industrial. Nah, sehingga sudah pelaku bipartit iya, tripartit juga iya. Nah, ini Pak, tambah lagi ini. Saya itu pengajar PKPA tentang hukum acara di pengadilan hubungan industrial 6 organisasi advokat. Sampai ada Pradini Oto, ada Pradi Utama, ada Ferrari, ada KAI Pedang Merah, Pedang hitam, banyak saya ngajar itu. Terus juga ngajar di APSI. Iya. Semuanya apa saya juga ngajar tentang beracara di pengadilan hubungan industrial. Nah, berarti kalau soal bicara mengenai ketenagakerjaan, insya Allah kita sama-sama bisa berdiskusi. Mungkin kalau kami telisik dari apa yang di latar belakangi Prof Wono ini, di masalah ketenagakerjaan kayaknya tidak usah diragukan. Ya, karena dengan pengalaman jam terbang ya, ini bagi kami sudah betul-betul menjadi satu kebutuhan nanti di saat kami misalnya Prof ada teman-teman ya yang berselisih ya harus mencari dengan siapa yang akan boleh membantu. Prof Wono menjadi referensi saya. Iya. Tapi tidak hanya di masalah ketenagakerjaan kan, Prof. Oh iya, bisa. Misalnya nanti kan advokat sekarang ya, Prof. Ya, advokat. Itu kan mungkin lain kali kita akan bahas di luar ketenagakerjaan, Prof. Oh iya. Tapi saat ini oke lah kita fokus dulu ya, Prof. Iya. Supaya nanti pendengar nggak bingung, Prof, campur aduk. Ya. Jadi next kita akan Ya, besok saya tuh akan diminta EO itu untuk narasumber bela negara. Bela negara ya. Bela negara. Kemarin saya diminta Bupati Blora tentang minyak. Minyak Blora. Bagaimana ilegal menjadi legal. Iya. Nah, itu. Oke. Mungkin gini, belum bahwa untuk pembelajaran bagi pengusaha maupun juga pada pekerja, bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan antara pekerja dan buruh itu diutamakan adalah bagaimana mengedepankan musyawarah untuk mufakat, sehingga di pengadilan itu yang paling akhir. Jadi bagaimana musyawarah untuk mufakat itu dimaksimalkan. Karena apa? Kita ini kan bekerja kan sudah berlama, berkumpul 10 tahun, 20 tahun, bekerja antara pengusaha pekerja. Iya. Masuk hanya di persoalan kecil ya. Harus sampai kepada pengadilan ya. Nah, ya. Kan enggak eman-eman. Maaf Prof, kalau tadi kita telisik kembali goro-goro duit 5,7 masa harus dipersidangkan. Ya. Biaya yang dilakukan untuk sidang itu kan bukan kecil, Prof. Iya. Ini logika berpikir dan negara rugi itu. Iya, makanya kan tadi Prof Wono kesimpulannya cukup jelas, sedulur ya, bahwa baik monggo perusahaan atau tenaga kerja di saat terjadi seperti ini, langkah yang terbaik adalah musyawarah untuk mendapatkan kemufakatan. Jadi yang namanya keputusan untuk mengambil jalur di pengadilan itu adalah mungkin dipertimbangkan lebih jalan baik terakhir. atau jalan terakhir